limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat jamaah rahimakumullah. Seperti biasa setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim atau akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sabi Hidayat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sambut guru-guru kita telah mendahului kita, dan kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil imani wal islam, wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana at-tamassuka bihima wal istiqamata 'alaihima, wa an yarzuqana al istiqamata 'alaihima, wa an yakhtim lana bi husnil khatimah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan, mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi ini, yaitu tanggal 19 Rajab, dapat kembali kita sama-sama berkumpul bersilaturahim untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan Allah telah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala kita termasuk sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak jamaah Masjid Jami Nurul Sa'adah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Sa'adah, Bapak Haji Ruskan Harjo, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga para pengurus jamaah Masjid Jami Nurul Sa'adah yang saya hormati, Bapak Haji Margono, alhamdulillah ada beliau. Oh enggak ada ya? Oh lagi di kampung. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan di kampung beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah hadir Bapak Beni, kita doakan juga mudah-mudahan beliau oleh Allah Ta'ala diberikan senantiasa sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Juga sudah hadir Bapak Sentot, kita doakan juga mudah-mudahan beliau sekeluarga juga Allah diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya para pengurus Bapak Sultan Basri yang saya hormati, dan seluruh pengurus, kemudian tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Haji Praktikno juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah diberikan sehat walafiat. Dan tentunya tokoh masyarakat seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan semua kita yang wabil khusus diberikan oleh Allah sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah Al-Quran dan juga barokah waktu, Pak ya. Tadi malam Pak Ustadz Kusnadi nge-WA saya, Ustadz katanya temanya besok apa, sekalian foto katanya. Wah luar biasa, sekarang berarti semakin canggih nih Pak ya. Nah, sekarang sudah ada ini juga nih Pak ya, Masya Allah. Ada Ustadz Kusnadi tadi saya kayak kelihatan? Ada tadi Pak ya, Insya Allah. Iya, Al-Quran dan barokah waktu, Pak ya. Mungkin ada di antara kita, atau mungkin rata-rata kita gitu Pak ya, kebanyakan mengeluhkan waktu itu terasa begitu cepat. Belum apa-apa sudah siang aja,
belum ngapa-ngapain, belum kemana-mana, udah sore aja gitu kan, seperti itu Pak. Jangankan sekarang Pak ya, saya aja dulu ngerasa nih Pak ya, dulu ketika saya waktu masih kecil kok kayak belum lama gitu kan. Dulu masih ingat waktu zaman masih SD atau usia mau SMP, masih suka bikin mobil-mobilan dari bambu, dari karet sendal gitu Pak ya. Itu depan rumah orang suka dimainin, ditabrak-tabrakin Pak ya. Dan ternyata nggak terasa sekarang sudah kepala 3 dan sudah punya anak 3 Pak ya. Cuman istri masih 1 belum 3 Pak. Seperti itu. Jadi nggak terasa itu waktu itu begitu Pak ya. Luar biasa, Masya Allah. Bukan cuman hari ini, bahkan dulu pun kita merasa demikian seperti itu. Apalagi makin ke sana tentu waktu itu makin terasa hilang kebarokahannya. Akibat apa? Karena memang ini merupakan tanda kiamat sugro, yaitu apa? Waktu terasa begitu cepat berlalu seperti itu. Namun gini loh Pak ya, ada orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan berkah dalam waktu. Jadi meskipun waktu terasa begitu cepat gitu kan, kadang kita seminggu ngerasa kok ngapain seminggu ini gitu ya, kayaknya gitu-gitu aja nih hidup gitu kan, seperti itu. Tapi orang nih Pak ya, yang oleh Allah diberikan keberkahan dalam waktunya Pak, meskipun waktu terasa singkat dan cepat, tapi satu hari itu dia pikir banyak yang sudah dia kerjakan gitu Pak ya. Entah itu ibadah banyak dia kerjakan, dia sempat tilawah Al-Quran pagi-paginya, dia sempat sholat duha, dia sempat juga baca zikir pagi dan petang gitu kan. Kemudian ibadah-ibadah lainnya dia kerjakan, qobliyah, ba'diyah segala macam, sedekah apa dan sebagainya gitu kan. Kemudian tugas-tugas rumah dia kerjakan. Kemudian hal-hal yang mengganjal dia selesaikan. Kemudian juga tugas-tugasnya sebagai di masjid atau misalkan di kantor di mana dia bisa kerjakan pada hari itu. Luar biasa. Hari itu banyak hal dia kerjakan, Masya Allah. Itu menandakan waktunya barokah seperti itu Pak ya. Nah sekarang bagaimanakah di tengah waktu yang begitu terasa begitu cepat, bergulir begitu singkat gitu Pak ya, nggak terasa kita 11 setengah lagi masuk bulan Ramadan juga, maka apakah hal yang bisa meningkatkan keberkahan waktu kita, sehingga meskipun waktu terasa singkat tapi banyak amal perbuatan yang sudah kita bisa perbuat atau laksanakan seperti itu. Nah salah satu nih Pak, kunci agar kita waktunya barokah, agar waktu kita ini banyak manfaatnya gitu Pak ya, yaitu dengan apa? Membaca Al-Quran di awal hari atau di pertengahan hari, lebih afdol juga ditambah di ujung hari atau di petang gitu Pak ya, seperti itu, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan ini sempat diwasiatkan oleh salah seorang salafus soleh gitu Pak ya. Beliau berkata seperti ini Pak, ini tajribah beliau, ini pengalaman beliau. Seorang salafus soleh berkata seperti ini, kullama zada hizbi minal Qur'an zadat al-barakatu fil waqti walaziltu azidu hatta balagha hizbi asyrata ajza. Saya, kata salah seorang salaf, itu setiap kali menambah porsi bacaan Quran, itu bertambah barokah dalam waktu saya, berkah luar biasa. Waktu itu singkat tapi banyak yang bisa saya kerjakan, hal yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Maka saya terus tambah porsi bacaan Quran sampai per hari saya bisa khatamin 10 juz. Jadi ngerasa ketagihan gitu Pak ya. Tiap kali baca Quran waktu makin barokah, ditambah sehingga sehari beliau bisa baca sampai dengan 10 juz. Seperti itu Pak. Nah itu salah satu contoh. Kemudian berkata lagi salah seorang salaf, yaitu yang bernama Ibrahim Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau berwasiat kepada Adhiya Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Ini Adhiya Al-Maqdisi waktu itu beliau akan berangkat menuntut ilmu, dinasihati oleh Abdul Wahid ini Pak ya. Kemudian apa kata beliau kepada Adhiya Al-Maqdisi yang akan berangkat mondok? Aktsir min qiraatil Quran. Perbanyak olehmu baca Al-Quran. Wala tatruku, dan jangan pernah kamu tinggalkan. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya akan dimudahkan bagi engkau urusan-urusan sebanyak engkau membaca Al-Quran. Makin banyak kau baca Al-Quran, makin banyak urusan Allah permudah untuk dirimu. Seperti itu kata beliau Pak ya. Nah itu dia. Kemudian bagaimanakah persaksian Dhiya Al-Maqdisi setelah mengamalkan nasihat tersebut? Apa kata beliau? Qala Dhiya ra'aitu dzalika wa jarrabtuhu katsiran. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sama'il hadits
wa kitabatihi al-katsir wa idza lam aqra lam yatayassar li. Itu kata beliau. Sungguh aku telah mencoba mengamalkan nasihat tersebut, dan aku kalau seandainya baca Qur'annya banyak banget, maka banyak sekali hal bisa saya kerjakan. Di antaranya saya bisa mendengar lebih banyak hadis, dan saya bisa menulis lebih banyak hadis, gitu kan. Tapi kalau saya tidak baca, maka banyak urusan jadi sulit buat diri saya. Begitu, Pak. Masya Allah, itu barakahnya Al-Quran. Jadi kalau kita mau menghadapi hari gitu Pak ya, ada banyak hal mengganjal yang ingin kita selesaikan, atau ada banyak rencana yang ingin kita kerjakan, maka awalilah dengan Al-Quran agar waktu kita semakin barakah seperti itu Pak. Kenapa bisa menimbulkan barakah itu Al-Quran? Karena memang Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad yang mubarakun, yang penuh dengan barakah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dilimpahkan barakah kepada diri kita, karena Quran itu adalah barakah buat diri kita. Di samping itu adalah rahmat juga, rahmat gitu kan. Jadi kalau orang baca Al-Quran itu turun rahmat kepada yang membaca dan menyimaknya seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada engkau, maka fastami'u, dengarkanlah, diamlah, simaklah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika baca Quran, rahmat, barakah turun, memulai hari insya Allah lebih baik gitu Pak ya, seperti itu. Maka ini tentu hal yang penting untuk kita amalkan, apalagi waktu bergulir begitu cepat. Seminggu tuh ngapain aja seminggu ya, kayaknya gak ada yang bisa diselesaikan, kayaknya seminggu masih banyak masalah gitu kan, mungkin itu kurang barakah. Maka cobalah awali hari kita dengan setidaknya baca selembar, 2 lembar, 3 lembar, atau lebih banyak daripada itu Al-Quran, agar apa? Agar waktu kita semakin barakah seperti itu. Itu poin yang pertama Pak ya. Kemudian poin yang kedua nih Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa begini Pak. Doanya itu apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya adalah waj'alli, jadikanlah ya Allah bagiku lisana sidqin, buah tutur yang baik, fil akhirin, bagi orang-orang setelah aku. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam minta agar sepeninggalku nanti, kalau aku sudah tiada, aku mohon kepadamu ya Allah agar orang-orang hanya membicarakan kebaikan aku, jangan menceritakan keburukan aku gitu Pak ya, seperti itu kata beliau. Jadi ingin beliau itu dikenang sebagai orang baik, ingin beliau itu dikenang sebagai seorang yang mulia, dan jangan sampai dikenang sebagai orang yang tercela begitu Pak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi Pak ya, seorang rasul, seorang khalilullah, kekasih Allah, tapi masih minta doa seperti itu Pak. Dan ternyata diijabah nggak Pak? Diijabah Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam nabi yang dihormati 3 agama Pak. Oleh apa? Yahudi, oleh Nasrani, oleh Islam. Kalau Nabi Isa dijelekin sama orang Yahudi, gitu kan Pak ya. Tapi kalau Nabi Muhammad dijelekin sama Yahudi sama Nasrani gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihormati oleh tiga agama. Makanya namanya ada Abraham, ada Efraim. Kalau kita bilangnya Ibrahim seperti itu. Dihormati luar biasa. Dan kisah kepahlawanannya dalam menegakkan tauhid itu dikenang oleh umat sepanjang masa. Itu doa beliau, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, benar-benar oleh Allah diijabah. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik sepeninggalku, seperti itu. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kita Pak. Kita pun kayaknya perlu mengamalkan doa ini Pak ya. Jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk orang-orang sepeninggalku. Artinya begini Pak, berikan kepadaku husnul khatimah ya Allah, dan jangan sampai di akhir hayatku justru malah aib kekuranganku dibuka ketika meninggal diriku, seperti itu Pak ya. Seperti misalnya ada kejadian begini Pak ya, ini bapak ini waktu hidup ganteng, ibu ini waktu hidup cantik, kaya juga, tapi kenapa ketika meninggal baru sehari sudah keluar belatung dari mulutnya gitu kan? Ini apa-apaan gitu kan? Serem gitu kan? Ini baru 3 jam aja meninggal sudah bau bangkai gitu kan, seperti itu Pak ya. Takutnya begitu dibuka aib kita saat meninggal gitu Pak ya. Ada lagi yang bilang, di saya masih mending Pak, di bapak masih mending, keluar belatung di saya keluar sendal jepit katanya Pak. Bisa begitu Pak ya. Kenapa? Mungkin suka nyolong sendal pas hidupnya kali Pak ya. Ada lagi yang cerita, wah di saya lebih parah lagi Pak ya. Katanya ini ilustrasi gitu Pak ya.
Itu jenazah ketika dibawa, ketiup angin, terpang gitu kan, langsung jatuh ke bak pengangkut sampah truk sampai ke Bantar Gebang katanya. Bisa ada cerita begitu Pak ya. Ini meskipun cerita-cerita yang mungkin ada di sebagian masyarakat gitu kan, tapi kalau sampai terjadi sesuatu jadi pikiran ke orang, ini orang dosanya apaan gitu kan. Ketika dikubur kok air kuburannya kerendam, atau ketika dikubur keluar apa gitu kan, seperti itu. Ini orang dosanya apa gitu kan, seperti itu Pak. Ya bahkan saya waktu ngisi di Masjid Al-Husaini di Johar Baru Pak ya, itu sama pengurus Pak ada yang cerita begini Pak, mereka sama-sama tahu Pak ya, tapi nggak nyebut nama. Iya benar Pak, waktu itu kita pernah nguburin, saya nggak sebut namanya deh katanya, itu kita sudah ukur gitu kan, lahat itu segitu ukurannya gitu kan, kita sudah ukur, ternyata pas diturunin nggak muat. Loh gimana ini, kemudian kita perluas lagi gitu kan, turunin lagi masih nggak muat, sampai 2 kali kita benerin kan, baru di situ dia bisa masuk tuh jenazah. Tahu tuh orang dosanya apa gitu kan jadi begitu pikirannya Pak ya. Nah makanya kita nih Pak, jangan sampai ketika hidup kita baik-baik aja, tapi ketika meninggal Allah Ta'ala malah buka aib dan kekurangan kita, sehingga di situ jadi obrolan yang tidak enak di masyarakat. Nah makanya Nabi Ibrahim minta waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku buah tutur yang baik seperti itu. Bapak ini ketika hidup kayak orang baik ya, ketika mati ternyata kok begitu gitu kan, masa itu kan mukanya sampai gosong gitu kan, begitu Pak ya. Tapi kalau kita meninggal, Masya Allah wajahnya gitu kan berseri, tersenyum, kemudian juga badannya ketika dimandikan tuh gampang, sudah bersih juga gitu kan, ketika dimakamkan kayaknya terasa begitu mudah, terasa begitu lancar, dan semuanya begitu berkesan. Nah maunya kita begitu gitu Pak ya. Nah seperti itu. Nah di antara nih Pak ya, amal yang bisa membuat kita mulia adalah yaitu dengan merahasiakan amal soleh, merahasiakan amal soleh. Jadi ada amal soleh yang orang tuh nggak tahu, hanya kita yang tahu, tapi kita terus konsisten kerjakan seperti itu. Kan ada cerita nih Pak ya, ada cerita orang yang suka bagi-bagi sedekah tengah malam Pak ya, atau malam hari lah gitu kan, seperti itu. Dia suka mikul kantong terigu Pak, kantong terigu yang besar, karung gitu kan, dia pikul gitu kan, dia bagi-bagi ke orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, tapi malam-malam biar nggak kelihatan, nggak ketahuan gitu kan, seperti itu. Nah orang-orang yang biasa kebagi tahu jam segini biasanya datang, nggak tahu tuh siapa, tapi tiba-tiba kalau kita naruh wadah depan pintu, tahu-tahu sudah kita buka 10 menit sudah ada isinya gitu kan, nggak tahu siapa orangnya gitu kan, sampai nggak ada yang tahu sama sekali Pak, seperti itu. Dan itu berulang sampai bertahun-tahun gitu kan, hingga pada akhirnya ada orang yang meninggal di kampung itu Pak. Pas ketika dimandikan jenazahnya, di sini ada bekas kayak Pak ya, bekas kayak kapalan gitu Pak ya. Ini orang kerjanya apaan ini, pundaknya sampai kapalan begini gitu kan, sampai kasar gitu. Ini orang tukang pikul apa gimana, perasaan dia bukan tukang pikul tapi kok ini pundaknya begini gitu kan, seperti itu Pak. Dan sejak meninggalnya si fulan ini, stop, berhenti, gak ada yang malam-malam bagiin terigu lagi Pak ya, atau gandum lagi. Orang-orang berpikir kok kemana ya, absen sudah seminggu gak ada gitu kan. Ternyata sejak meninggalnya Bapak Fulan itu, sekarang sudah stop, nggak ada lagi yang bagi gandum malam-malam. Kita kehilangan, berarti yang meninggal kemarin adalah orangnya itu yang suka bagi-bagi gandum tengah malam, dan kita bertahun-tahun nggak tahu siapa orangnya. Masya Allah Pak. Jadi buah tutur yang baik istilahnya Pak, ini orang soleh, orang baik, orang yang tidak ria sampai gitu kan. Bagi-bagi itu pun nggak pernah cari muka, tapi bagi-bagi dengan ikhlas seperti itu Pak. Ini luar biasa Pak ya, seperti itu Pak. Nah biasanya amal yang disembunyikan, yang ikhlas dia kerjakan secara konsisten, itu akan dibuka oleh Allah di akhir hayatnya Pak ya, sehingga menjadi mulia. Ternyata Bapak ini luar biasa, ternyata Mas ini luar biasa ya, kita nggak pernah tahu beliau suka amalin begitu, ternyata Allah buka hari ini kebaikannya seperti itu Pak ya. Makanya penting kita berdoa waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan emang pengaruh Pak ya, pengaruh gitu kan, ucapan orang sepeninggal itu sangat pengaruh sekali Pak. Kalau sepeninggal kita orang berbicara baik tentang kita, maka wajib masuk surga. Tapi kalau orang berbicara buruk tentang kita sepeninggal kita, maka wajib masuk neraka. Dan itu ada hadisnya Pak ya. Kata Nabi wajabat, gitu kan. Iringan jenazah pertama kamu ceritakan kebaikannya, maka wajabat lahul jannah, wajib nih orang masuk surga. Adapun iringan jenazah berikutnya kamu ceritakan keburukannya, maka fawajabat lahun nar, wajib nih orang masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian ini adalah saksinya Allah di muka bumi tentang kebaikan keburukan si A, si B, si C dan seterusnya, seperti itu Pak. Nah itu dia Pak ya, itu terkait masalah minta kita kepada Allah akan diberikan lisana sidqin, buah tutur yang baik, seperti itu Pak. Kemudian
ini Pak ya, ada ini saya sudah sampaikan sebenarnya poin-poin ini Pak ya di tempat yang lain Pak, tapi jamaah sini belum dengar kayaknya Pak ya, makanya saya akan sampaikan lagi di sini Pak ya. Ini terkait Pak, amal-amal yang ringan Pak, amal-amal yang ringan tapi bisa bikin pelakunya atau pengamalnya masuk surga Pak ya. Nah ini biar jamaah berusaha juga bisa beristifadah dari ini Pak ya. Yang pertama nih Pak, yang bisa amal ringan yang bisa bikin pengamalan masuk surga apa itu Pak? Yaitu qiraatu ayatul kursi dubur sholawat al maktubah, membaca ayat kursi setiap kali selesai melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Itu Pak ya. Ini ada hadisnya Pak ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'u min dukhulil jannah illa an yamut. Artinya apa? Hadisnya sahih. Riwayat Imam Nasai, Tabrani, hadisnya sahih, Pak ya. Artinya apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya apa Pak? Jadi kalau orang konsisten baca ayat kursi setelah setiap kali ba'da sholat fardu, maka kalau ingin masuk surga tinggal meninggal saja. Tinggal meninggal saja. Jadi yang menghalang itu cuma karena belum meninggal aja gitu kan, dia untuk masuk surga seperti itu Pak. Jadi ini Masya Allah Pak ya. Saking Rasulullah memastikan akan ke surga, maka tak ada yang menghalangi bagi orang yang mengamalkan ayat kursi ba'da sholat. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali hanya kematian saja. Jadi karena belum mati ya belum ke surga. Jadi kalau pengen mati ya, kalau pengen ke surga ya tinggal mati aja gitu kan. Seperti itu Pak. Ini saking pastinya janji beliau kepada pengamal hal tersebut seperti itu Pak. Nah ini baca ayat kursi ba'da sholat berat nggak kira-kira Pak? Sampai keringetan kita ngamalinnya Pak? Atau sampai kos-kosan? Apa gimana Pak? Enggak kali Pak ya? Berarti ringan Pak ya? Nah makanya karena ini ringan, jangan sampai kita tinggalkan. Dan insya Allah kayaknya kita semua sudah istiqomah sejak dulu mengamalkannya gitu Pak ya. Hanya mungkin fadilahnya kita mungkin baru dengar hari ini kali Pak ya, fadilah keutamaannya. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasai, Tabrani dan Ibnu Hibban. Kemudian saya sebutkan 2 saja Pak ya, atau 3 lah, 3 apa ya. Yang ketiga nih Pak, yang kedua, amal ringan yang bisa bikin masuk surga, yaitu An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man sa'ala al-jannata 3 marrat qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali Pak, minta kepada Allah surga 3 kali. Jadi dia kalau minta surga tuh nggak cuma sekali tapi langsung disebut sampai 3 kali. Maka apa yang terjadi? Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, ini orang yang sudah minta kepada Engkau agar dimasukkan ke dalam surga 3 kali, masukkan dia ke dalam aku ya Allah, masukkan dia ke surga. Sampai surga merespon, sampai surga pun ikut berdoa. Ini luar biasa Pak ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah surga 3 kali, ternyata surga ikut merespon, ikut berdoa, doa supaya kita nih yang minta surga 3 kali dimasukkan ke dalam dirinya. Sampai surga itu berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini luar biasa Pak ya, Masya Allah gitu kan. Jadi kalau kita minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. 3 kali diulang seperti itu Pak. Maka langsung direspon oleh surganya sendiri. Dia langsung berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhu al jannah, ya Allah masukkan nih orang ke surga. 3 kali dia minta ke surga, masukin dia ke surga ya Allah. Seperti itu Pak. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man istajara minan nari 3 marrat, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali ini Pak ya. Apa yang terjadi? Qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Maka neraka berkata setelah mendengar nih orang minta kepada Allah perlindungan 3 kali dari neraka, apa kata neraka? Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari neraka, selamatkan dia dari neraka. Neraka ngerespon sendiri Pak. Jadi ketika ada orang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin, neraka langsung berkata, ya Allah, ini orang-orang yang minta kepada Engkau perlindungan dari aku 3 kali, jauhkan dia dari aku ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam aku. Sampai begitu Pak. Gimana hadisnya statusnya? Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini hadisnya sahih, bukan hadis palsu, bukan hadis lemah, apalagi hadis bodong, bukan Pak ya. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi.
Berat nggak kira-kira Pak kita ngamalin ini Pak? Kayaknya enggak Pak ya. Insya Allah nggak bikin kita keringetan, nggak bikin kita ngos-ngosan. Makanya kita amalkan saja Pak ya. Khawatirnya kalau orang nggak ngaji, nggak tahu nih Pak ya, kok ente bisa masuk surga sih gitu kan, kok ini malah ke neraka. Ya ini ngamalin, Allahumma ajirni minan nar gitu kan. Aduh, emang begitu ya doa ente begitu? Ya aneh begitu doanya gitu kan. Waduh, kalau aneh tahu aneh amalin juga deh. Ya ini ente karena nggak suka ngaji gitu, jadi nggak tahu ilmunya. Tapi kalau ente suka ngaji mungkin tahu ilmu begini yang bisa diamalin gitu kan. Padahal nggak berat. Tapi ternyata gara-gara itu ente ke surga, gara-gara ini aneh malah ke neraka, gara-gara nggak ngamalin hal ini Pak ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga terakhir, amal ringan yang bisa memasukkan orang ke surga apa itu? Yaitu membaca doa setelah wudhu. Setelah wudhu Pak ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh atau fayabligh au payusbigh al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian ditambahkan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang ketika berwudu dia menyempurnakan wudunya, disempurnakan rata Pak ya, ke muka rata sampai kena seluruh bagian muka oleh air wudu. Begitu juga ke tangan, diratakan sampai ke sela-sela jari, sela-sela kuku masuk itu air, sampai siku lewat sini Pak ya, diratakan dengan sempurna. Begitupun ketika mengusap kepala, telinga juga ketika mencuci kedua kaki sampai mata kaki disempurnakan benar-benar Pak ya, sampai sela-sela jarinya, sela-sela kukunya dia sempurnakan dengan betul. Kemudian setelah itu dia berdoa apa? Sambil menghadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau kita tambahkan Pak ya, waj'alni min ibadika as-salihin. Maka illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibukakan bagi orang tersebut 8 pintu surga. Kemudian diminta untuk masuk dari pintu mana saja. Silahkan, mau yang mana? Ini 8-8-nya dibuka semuanya. Silahkan mau masuk dari pintu mana saja, monggo gitu kan. Senang nggak kira-kira Pak? Ini bingung tapi senang ini Pak. Bingung tapi senang. Kan ada orang tuh bingung susah, ini bingung senang Pak ya. Aduh, 8-8-nya dibuka nih gitu kan. Suruh milih lagi. Bingung tapi senang Pak ya. Bingung tapi senang, masuk sini, masuk sono. Wah, semuanya surga-surga ini kok gitu kan. Senangnya bukan main seperti itu Pak. Nah, itu Pak ya. Jadi ini amalan seperti ini jangan kita tinggalkan, ringan tapi bisa membuat yang melaksanakannya masuk ke dalam surga. Tapi jangan nih Pak ya. Wah, ternyata masuk surga gampang amalannya, kalau gitu nggak usah sholat lagi dah. Cukup baca doa ini aja dah gitu kan, istighfar apa segala macam, minta surga neraka 3 kali gitu kan, gak usah lagi deh sholat. Salah Pak ya, itu pokok jangan ditinggal. Kalau gitu nggak usah puasa lagi, salah, itu pokok jangan ditinggal. Ini bonus, bonus, jangan sampai pokoknya kita tinggalkan, bonusnya kita kejar. Salah, bonusnya kita pegang teguh, pokoknya kita pegang teguh, bonusnya kita kejar juga, begitu Pak ya. Kadang-kadang ada orang salah paham, ya sudah deh, stop sekarang sholat, pray sekarang puasa, udah amalin aja biar ke surga. Enggak, salah Pak ya. Itu pokok, jangan ditinggal, itu pondasi. Kalau ini ibaratnya bonus, ini cabang gitu Pak ya. Tapi yang tadi itu sholat, puasa itu pokoknya jangan ditinggal seperti itu Pak. Sekarang pertanyaan nih Pak, di surga ada berapa tingkatan Pak? Ada yang tahu Pak? Ada yang udah pernah ke sana gitu mungkin? Enggak ada kali Pak ya. Berapa tingkat di surga Pak? Tingkatan derajat surga itu ada berapa? Ada yang tahu, pernah dengar mungkin berapa gitu Pak ya? Nah, kalau kita baca nih Pak dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih Pak, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkat, Pak. 100 tingkat. 100 tingkat surga itu Pak. Dan itu akan dimasuki oleh orang-orang sesuai dengan kadar amalnya. Makin tinggi kadar amalnya, makin banyak, makin tinggi derajat surga yang dia masuki, seperti itu. Dalam hadis dikatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Antara satu tingkat dengan tingkat yang satunya lagi di surga itu seperti langit dan bumi Pak, jaraknya itu Pak ya. Saking tingginya derajat di surga. Dan surga paling tinggi surga apa Pak? Yang paling tinggi? Surga Firdaus, betul sekali Pak. Itu surga Firdaus, itu surganya Nabi Muhammad SAW. Surga Firdaus yang paling tinggi, paling puncak dan paling tengah, seperti itu Pak ya. Nah, itu dia. Kemudian
8 pintu itu apa aja, biar kita tahu nih Pak ya, 8 pintu surga itu apa aja sih gitu kan. Kan ada hadis menyebutkan bahwa pintu surga itu ada pintu sholat, ada pintu apa lagi tuh Pak, pintu puasa, pintu sedekah juga ada gitu kan. Kemudian kalau pintu puasa itu pintunya Ar-Rayyan namanya Pak ya, pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa yaitu Ar-Rayyan, pintu jihad, kemudian pintu haji, juga ada juga pintu menahan amarah, juga ada pintu apa lagi tuh Pak ya? Pokoknya 8 pintu lah, nanti kita sebutkan kalau ada waktu Pak ya. Kemudian kalau neraka ada berapa pintu Pak? Neraka ada berapa pintu? Neraka punya 7 pintu. 7 pintu. Itu kan laha sab'atu abwab dalam Al-Qur'an. Neraka itu punya laha sab'atu abwab, 8 pintu. Itu kan 8 pintu dan 8 7, mohon maaf. Neraka itu 7 pintu, laha sab'atu abwabin likullin juz'un maksum. Jadi neraka itu punya 7 pintu dan setiap pintu itu ada golongan tersendiri yang masuk ke dalam pintu tersebut seperti itu. Nah, itu dia Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, faidah masalah fikih sebelum saya tutup. Terkait masalah sholat duha, nih Pak ya, sholat duha. Saya ambil dari kitab Hasyiah Al-Baijuri Pak ya, disebutkan bahwa sholat duha ini Pak apa itu? Dikerjakannya itu minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Itu bilangan yang paling minimal. Kemudian ada tingkat kesempurnaan yang minimal juga Pak. Ini sempurna tapi minimal. Berapa rakaat? Yaitu arba'u rakaat, 4 rakaat. Jadi kalau Bapak mengerjakan duha sebanyak 4 rakaat itu sudah mengambil paket lengkap, tapi masih lengkap tapi yang mungkin tingkat paling bawah. Lengkap sempurna tapi tingkat paling bawah kalau 4. Jadi kalau sudah 4 rakaat itu udah ideal gitu Pak ya. Kalau orang mengerjakan duha 4 rakaat itu sudah terbilang ideal sekali Pak ya, seperti itu. Dan afdal minhu, yang lebih bagus daripada itu kalau mengerjakan 6 rakaat. Jadi 2 rakaat itu minimal, 4 rakaat itu tingkat kesempurnaan tapi yang tingkat bawah. Kemudian afdal daripada itu adalah 6 rakaat. Jadi kalau kita mengerjakan 6 rakaat, maka ini lebih baik ketimbang yang 4 rakaat jelas Pak ya, karena lebih banyak rakaatnya. Dan yang paling banyak jumlahnya, bilangan maksimal sholat duha itu Pak, sholat duha maksimalnya berapa? Menurut pendapat yang sahih dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, itu maksimalnya 8 rakaat. Maksimalnya berapa? 8 rakaat. Nah ini kalau orang mengerjakan sholat duha 8 rakaat, ini sudah paling maksimal, paling sempurna, nggak boleh lebih daripada itu, maksimal gitu Pak ya. Dan ini paket lengkap yang prima atau yang kelas premium gitu Pak ya, seperti itu. Jadi kalau orang mengerjakan 4 rakaat itu sempurna, lengkap, cuman tingkat minimalis. Jadi kalau Bapak dapat banjakan gitu Pak ya, nasi kotak gitu kan, pisangnya, satenya, telurnya, dagingnya, rendangnya, sarunya ada, cuman bentuknya kecil-kecil Pak, tapi ada semua cuman kecil-kecil. Satu paling cuma isinya 3 biji gitu kan. Terus kemudian daging rendang paling cuman segini kayak gitu Pak ya. Tapi lengkap ada semuanya Pak, ada. Telur juga cuma sepotong gitu kan. Tapi lengkap ada semuanya Pak, telurnya ada, sate segala ada. Tapi kalau yang paket premium 8 rakaat itu ada semuanya dan gede-gede Pak ya. Pisang ambonnya segini Pak ya. Kemudian juga satenya 5 biji gitu Pak ya. Kemudian juga dagingnya segede gini Pak ya, atau begini gitu kan. Wah, ini mah paket lengkap gede-gede. Nah, ini kalau 8 rakaat. Nah, seperti itu Pak. Iya, kemudian yang selanjutnya, yang paling afdal dibaca dalam sholat duha itu suratnya apa Pak? Kira-kira Pak? Sudah pernah dengar Pak ya? Kalau yang terdapat dalam riwayat, afdalnya kalau kita sholat duha itu bacanya apa? Di rakaat pertama Asy-Syams, rakaat kedua surah Ad-Duha. Rakaat pertama Asy-Syams, rakaat kedua Ad-Duha. Itu yang ada dalam satu riwayat. Tapi menurut mazhab Syafi'i, lebih afdal lagi kalau seandainya orang itu kalau sholat duha, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun dan keduanya qul huwallahu ahad. Kenapa demikian? Karena dalam satu riwayat surah Al-Kafirun itu apa Pak? Ta'dilu rub'al Quran. Itu setara pahalanya dengan seperempat Al-Quran. Itu Al-Kafirun Pak. Jadi Al-Kafirun itu pahalanya, keutamanya setara seperempat Al-Quran, 7,5 juz Pak. Seperti itu. Jadi pendek suratnya tapi pahalanya setara seperempat Al-Quran atau 7 juz setengah Al-Quran. Adapun surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, apa itu? Ta'dilu sulutsal Quran.
yaitu mengimbangi atau sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran 10 juz. Nah begitu Pak ya. Jadi kalau Bapak sholat sunnah, aduh baca apa nih ya, enaknya gitu kan. Nah lebih afdol dikerjakan apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran, 7,5 juz. Sedangkan qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran atau 10 juz. Maka ini tentu lebih besar fadilah dan keutamaannya Pak ya. Tapi bebas gitu kan. Saya kayaknya agak jenuh nih kuliah kulhu gitu kan. Besok-besok ganti yang lain boleh gitu kan. Enggak apa-apa. Karena itu variasi Al-Quran lebih bagus gitu Pak ya. Untuk hafalan kita lebih bagus. Biar enggak itu aja. Tapi kalau secara pahala memang ini Al-Kafirun gede, qul huwallahu ahad pun lebih gede lagi seperti itu Pak. Jadi bisa diamalkan. Begitupun dalam sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar. Itu dianjurkan bacanya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, karena pahalanya sangat luar biasa besar seperti itu Pak. Ya. Kemudian poin terakhirnya ini yaitu terkait masalah sholat duha dengan sholat isyraq. Pernah dengar kita sholat isyraq Pak? Sholat syuruk Pak ya, sholat syuruk Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i ternyata ada perbedaan pendapat Pak. Kalau menurut Imam Ar-Ramli sholat syuruk itu ya sholat duha juga. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar sholat apa itu syuruk itu beda dengan sholat duha. Sholat syuruk, sholat duha gitu kan. Saya pernah ditanya, bukan ditanya, mungkin agak dibantah gitu Pak ya. Ustadz, saya dengar katanya sholat duha itu, sholat isyraq itu enggak ada. Itu sholat duha juga. Jadi cuma istilah doang beda, tapi intinya sholat duha juga gitu kan. Saya baru dengar juga gitu Pak, bingung Pak ya. Saya cari, ketemu juga di sini di kitab ini Pak. Ternyata memang di situ ada khilaf di kalangan ulama. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf, ada perbedaan pendapat di situ. Kalau Imam Ar-Ramli mengatakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha, tapi kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Oh berarti memang dalam internal mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat. Jadi saya nggak kaget. Oh kalau ada yang bilang apaan sholat isyraq, nggak ada diperintahkan itu sholat isyraq itu sholat duha gitu kan, bisa kita bantah. Memang betul ada yang berpendapat demikian, tapi saya pegang pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan sholat isyraq itu berbeda dengan sholat duha gitu Pak ya. Kalau ada yang ngegugat kita, saya juga digugat Pak ya, saya bingung, aduh kok perasaan saya dari dulu isyraq duha enggak Ustaz, isyraq dengan duha itu sama gitu kan. Saya belum bisa jawab Pak ya. Akhirnya saya cari-cari, ketemu memang ada perbedaan pendapat dalam masalah isyraq dan duha, apakah itu satu jenis sholat yang sama atau beda sholat. Ternyata kata Imam Ar-Ramli itu sholat yang sama, kata Imam Ibnu Hajar itu dua sholat yang berbeda. Isyraq ya isyraq atau syuruk ya syuruk, duha ya duha, seperti itu Pak ya. Itu mungkin begitu Pak. Dan untuk pengerjaannya nih Pak, yang Bapak ingin mengerjakan 4 rakaat boleh dengan 1 kali takbiratul ihram. Jadi diambil sekaligus. Saya mau sholat duha nih 4 rakaat, saya mau gabung semuanya dengan 1 takbiratul ihram dan satu salam, boleh, nggak apa-apa Pak. Jadi saya niat sholat duha 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud Allahu Akbar, langsung itu terus 4 rakaat bisa Pak. Memang afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau digabung sekaligus boleh. Itu kata Imam Al-Baijuri. Begitupun kalau 8 rakaat Pak, bisa Bapak kerjakan 8 rakaat sekaligus dengan 1 takbir 1 salam. Sekaligus di satu paketkan gitu Pak ya. Saya mau sholat duha nih sekaligus 8 rakaat dengan 1 takbir 1 salam Allahu Akbar gitu Pak ya. Dikerjakan 8 rakaat, cuma mungkin bingung ini udah rakaat berapa gitu Pak. Kita aja 4 rakaat juga bingung, tapi 8 rakaat ini waduh makin tambah puyeng Pak ya. Tapi kalau kita hati-hati mungkin akan ke ini Pak ya. Tapi kalau sekiranya Bapak kasih 4 rakaat, saya kadang-kadang sholat keder, apalagi 8 ya sudah, kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu lebih memudahkan untuk kita mengingat gitu Pak ya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya. Adan masuk itu, sesudah adan itu salat apa yang paling mutlak untuk kita sunnah? Salat sunnah. Iya, betul. Iya, betul Pak.
Ini pertanyaan yang bagus Pak ya. Jadi ketika ada orang masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian ketika adzan berkumandang, habis adzan dia sholat lagi. Sholat lagi. Itu yang jelas, sholat yang dia kerjakan, itu disebut sholat ba'diyah. Sholat qobliyah, maaf. Sholat qobliyah itu Pak, qobliyah. Dan sebenarnya nih Pak ya, setiap sholat itu ada qobliyahnya. Cuman ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Sholat qobliyah yang ditekankan itu apa? Qobliyah subuh dengan qobliyah zuhur, itu yang ditekankan. Adapun qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu dianjurkan juga, cuman tidak ditekankan seperti qobliyah subuh dengan qobliyah zuhur. Itu diperintahkan juga Pak. Ada hadis mengatakan ma baina adzanaini sholatun. Antara dua ma bainal adzanaini sholatun, antara dua adzan, maksudnya adzan dengan iqamah itu ada sholat di situ. Ada sholat di situ. Jadi jarak antara adzan dengan iqamah itu Nabi mengatakan ada sholat di situ 2 rakaat. Ada sholat 2 rakaat. Jadi bagi yang ingin mengerjakan antara adzan dengan iqamah di situ diperbolehkan. Cuman mungkin nanti kesananya ada yang memang muakkadah ditekankan seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, juga ada yang kurang ditekankan tapi dianjurkan juga, cuman nggak ditekankan seperti yang qobliyah subuh, qobliyah zuhur yaitu 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau untuk qobliyah asar ada hadisnya. Rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ketika sholat asar dia masuk ke masjid gitu kan, dia duduk kemudian muadzin adzan, kemudian setelah itu ada jeda menunggu, di situ sholat 4 rakaat, boleh 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam, boleh dibikin 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kata Nabi, semoga Allah merahmati, memberkahi, menyayangi orang yang sholat sebelum asar sunnah 4 rakaat. Itu di situ Pak, ada fadilahnya. Adapun yang pengen qobliyah maghrib boleh. Ada yang pengen qobliyah isya itu pun diperbolehkan. Itu semuanya berpahala gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Jadi qobliyah Pak, qobliyah Pak ya. Qobliyah dikerjakan seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan Pak? Wah, kayaknya sudah jelas banget kali Pak ya. Tinggal ngamalin aja kali Pak ya. Sudah banyak urusan yang masuk ke kepala, tinggal ngamalinnya bingung nih gitu kan, mau yang mana dulu gitu kan. Ya berarti tinggal ngamalin insyaallah. Mudah-mudahan Pak ya yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk dapat melaksanakan ilmu yang sudah kita peroleh insyaallah. Mari kita bacakan surat. Kenapa Pak? Salat mutlak, Salat sunnah mutlak, iya. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah mutlak dikerjakan kapan saja. Boleh kapan saja, nggak terikat oleh waktu. Cuman perhatikan, jangan itu sholat sunnah mutlak dikerjakan pada waktu terlarang saja Pak. Kapan waktu terlarang? Dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari, itu jangan ada sholat mutlak di situ. Jangan ada, gitu kan? Atau sebelum zuhur. Misalkan ketika matahari tepat di atas kepala. Sebelum zuhur matahari tepat di atas kepala, kemudian tergelincir ke barat masuk waktu zuhur. Nah, waktu matahari pas di atas kepala tengah hari banget, itu jangan sholat di situ Pak. Jangan sholat sunnah mutlak. Kemudian juga dari pada asar sampai sampai terbenam matahari, di situ juga jangan ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang dilarang, gitu Pak ya. Adapun di waktu jam setelah terbit matahari sampai menjelang matahari di tengah langit di atas kepala, itu boleh. Dari sholat zuhur sampai asar boleh, gitu kan, untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Adapun tadi waktu-waktu dari ba'da subuh sampai terbit matahari, dari ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke barat masuk waktu zuhur, dan dari pada asar sampai maghrib itu dilarang sholat sunnah mutlak di situ Pak. Kenapa nggak boleh sholat sunnah mutlak? Apa hikmahnya kira-kira Pak? Apa hikmah kita dilarang sholat sunnah mutlak di waktu-waktu tersebut? Kenapa kira-kira Pak? Karena itu menyerupai ibadahnya para penyembah matahari, itu agama Shinto. Apa Shinto gendeng kali Pak ya? Agama Shinto yang mereka itu menyembah ketika matahari terbit, ketika matahari tengah mereka sembah, mereka ketika matahari terbenam mereka pun menyembah matahari di situ. Nah, sebagai bentuk menghindari menyerupai mereka yang sujud di waktu matahari terbit, di waktu matahari di atas kepala, di waktu matahari sedang terbenam, maka hindari sholat di waktu tersebut. Sholat sunnah mutlak saja. Adapun sholat sunnah yang sifatnya kayak tahiyatul masjid
atau kita mengqadha qobliyah atau mengqadha ba'diyah atau mengqadha wajib yang ketinggalan, itu di waktu terlarang boleh karena itu ada sebabnya. Adapun sholat sunnah mutlak di waktu itu jangan dikerjakan, bahkan haram, nggak boleh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita bacakan Allah Ta'ala memberikan kepada kita sehat walafiat. Kemudian juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan apabila ada di antara jamaah terus ada yang sedang kurang sehat, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Juga mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini ada yang punya hajat atau yang punya apa segala macam, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa dan hajat kita, serta kita diberikan taufik hidayah untuk dapat mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اختم لنا جميعا بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.